Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Kita melanjutkan kajian kitab Risalah Kusyairiyah yang mana fokus pembahasan tentang bagaimana ataupun apa saja tangga-tangga jalan untuk menuju kepada Allah. Sebagaimana telah disampaikan dalam pengajian-pengajian lalu, berawal dengan pintu taubat. Setelah taubat kita bermujahadah kepada Allah. Setelah bermujahadah kita melakukan ketakwaan kepada Allah dan melakukan pengasingan diri agar ketakwaan dan mujahadah kita tidak ada yang terganggu. Dan pada malam ini kita memasuki tangga selanjutnya, yaitu wara'. Apa itu wara' atau war'a? Nah, biasa orang kun war'a ataupun wara'. Dalam bahasa Arab wara'un. Wara' artinya terpelihara, artinya menghindari daripada hal-hal yang haram, yang makruh dan hal-hal yang samar, masih syubhat. Jadi menghindari daripada perkara-perkara tersebut dikatakan dengan atau disebut dengan wara'. Kita kadang-kadang sering mengeluh dalam hidup, kadang-kadang tahu bahawa apa saja aspek-aspek yang membuat kita dekat kepada Allah. Tahu apa amal-amal kebaikan yang membuat pahala banyak, yang mendapatkan pahala banyak, tapi kadang-kadang kita malas dalam beramal. Ada pengajian, sering kita ikuti pengajian, tahu mana amal saleh, mana amal-amal sunat untuk membuat kita semakin dekat, qurbah, taqarrub ilallah, tapi selalu kita gagal melaksanakan karena faktor kemalasan ataupun malas. Dan kita sering juga berdoa, malah kadang-kadang bukan kita berdoa dengan sendiri secara pribadi, kita datangkan orang ramai jamaah ke rumah, kita buat acara kenduri untuk mengadakan doa, tapi selalu permohonan kita gagal. Ternyata penyebab semua itu adalah karena faktor syubhat ataupun makanan syubhat. Maka salah satu cara menghindari syubhat adalah dengan bersikap wara'. Maka ini yang kita kaji pada malam yang berbahagia ini tentang masalah wara'. Wara' jelas dalam hadis disebutkan bahawa al-halalu bainun wal haramu bainun wa bainahuma umurun mutasyabihat. Kemudian ada juga hadis-hadis yang lain, man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Orang yang terjerumus dalam syubhat, dia pasti satu saat akan terjerumus, terseret dalam haram. Maka untuk menghindari haram, bukan hanya saja kita menjauhkan diri pada yang haram, tapi yang di pinggir-pinggir yang haram juga harus dihindari. Dalam pepatah Arab ada istilah man hama haulal hima yuqi'u yushiku ayyaka afih. Orang yang bermain di dekat tempat larangan, harap-harap dia terjatuh dalam tempat tersebut. Urung main binehmon dah istilah baca. Tanya main binehmon yang kepada syubhat. Jadi walau syubhatnya hukumnya halal, tidak sampai dihukumi siksa dengan neraka, tetapi main binehmon kan. Yang maksud Nabi man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Maka salah satu cara untuk menghindar diri daripada syubhat tersebut dengan bersikap wara'. Oleh Ibnu Kusyairi melanjutkan kajian beliau, beliau membaca meriwayat satu hadis yang beliau terima dari Abul Husain Abdul Rahman bin Ibrahim sampai seterusnya sampai dari salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abi Zar. Abi Zar berkata bahawa Rasulullah bersabda min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk tanda bagus Islam seseorang manusia itu meninggalkan apa yang tidak ada kepentingan. Puyahana penting kegetanyo dalam urusan akhirat, kerana penting urusan dunia. Kalau bicara soal penting urusan dunia, itu beda orang, beda kepentingan. Tapi bicara kepentingan akhirat sama. Ya kan? Yang bicara kepentingan akhirat sama mendum, tidak mengenal kasta, tidak mengenal status sosial seseorang. Tapi berbicara kepentingan dunia, beda status sosial, beda kepentingan.
Jadi min husni islamil mar'i tarkuhu malayaknih di situ adalah marang yang tidak ada kepentingan di akhirat. Termasuk nongkrong di warung berjam-jam. Itu malayaknih. Sesuatu yang tidak ada kepentingan untuk negeri akhirat. Walaupun nak kepentingan di dunia. Belai enggak pre kopi dia. Nongkrong ni anak weh-weh. Pre wifi, pre kopi. Termasuk tarku malayak ni lalu dengan media-media sosial yang tidak ada kepentingan. Jadi dasar sikap wara' itu iaitu apa yang ditegaskan oleh Rasulullah bahwa salah satu tanda bagus Islam seseorang itu meninggalkan apa yang tidak ada kepentingan. Berkata Ustaz Al-Imam radhiyallahu an, adapun wara' fa innahu tarku syubhat. Adapun sikap wara' itu meninggalkan perkara-perkara syubhat. Demikian berkata Ibrahim bin Adham, wara' itu meninggalkan seluruh syubhat dan meninggalkan apa yang tidak merasa penting akan kamu. Mentang yang hana penting ke katanya nyanta tinggalkan yang kian makna wara'. Wa huwa tarkul fudulat. Dianya meninggalkan yang tidak penting itu meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah. Fudulat kan sesuatu yang tidak ada faedah. Hana berfaedah, hana butuh secara agama. Yang gekun fudulat. Fudulat na fudulat pandangan. Memandang sesuatu yang tidak berfaedah. Na fudulat pendengaran. Mendengar sesuatu yang tidak berfaedah. Na fudulat pembicaraan. Membicarakan sesuatu yang tidak berfaedah. Diletat fudulat. Jadi wara'nya bukan hanya meninggalkan sesuatu yang syubhat dari aspek makanan saja. Tetapi dari aspek berbicara, aspek mendengar, aspek melihat dan hal-hal yang lain. Jadi memandum ada yang hana berkepentingan untuk akhirat dan hana berfaedah yang baik galak tak ada pubut. Yang ini makna wara'. Kita tinggal tanya. Jadi kan persoalan makanan memang secara umum persoalan syubhat biasa identik dengan makanan. Maka makanan syubhat na leboh kategori. Pertama, makanan yang pasti halal tetapi bercampur dengan yang haram. Itu lagi contoh nak kambing yang disembelih secara syar'i. Nak kambing yang disembelih le orang Cina kan dengan cara syar'i po mati. Dudau orang tega le geluti kulit kambingnya mahana te merile te hasaji. Ya langkawannya na yang halal na yang haram. Ya kan bercampur yang halal dengan yang haram juga hukumnya syubhat. Maka harta orang yang punya bisnis haram dan bisnis halal hartanya syubhat. Kemudian ada juga penyebab syubhat karena diragukan mana yang halal, mana yang haram. Ada juga penyebab syubhat. Pertama kita yakin halal tapi dudau atena urang pegah padum-padum boh macam tentang makanan tersebut meragu detik. Nah, ya kan syubhat sikit. Termasuk makanan syubhat kita makan di daerah yang minoritas muslim. Kita ajak masuk Pulau Samosir. Nya ba orang itu leh bismillah, ba orang itu leh assalamualaikum dalam muka tua. Makanan inan juga masuk dalam kategori syubhat karena inan minoritas orang Islam. Makanan syubhat. Makanan syubhat selama hana pasti halal, selama hana pasti haram, hukum konsumsi halal. Tapi efeknya bisa membuat kita malas beribadat, bisa membuat kita tertolak doa. Yang lagi efek ini. Maka hanggebi konsumsi syubhat yang imbas ji bukan karena persoalan haram. Sebab al haram bainon berjelas haram baru hukum ji haram. Tapi menyo hana jelas haram, hana jelas halal, nyo kategori syubhat. Syubhat konsumsi halal tapi efeknya bisa membuat hati tanya kerih. Beribadat, beramal kebaikan. Dah depu dem. Dia ada dengar bak YouTube ceramah-ceramah ustaz, ceramah-ceramah gure. Tapi harus dah pubut. Karena imbas daripada makanan syubhat. Berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kunna nad'u sab'ina baban minal halal makhafatan. Kunna nad'u sab'ina baban minal halal, adalah kami tinggalkan 70 pintu daripada perbuatan halal karena khawatir bahwa kami terjerumus dalam satu pintu daripada haram. Jadi dumna keng agama Abu Bakar Siddiq, sahabat Nabi yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, dalam ayat idhuma fil ghar, ana sahabat Nabi yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, kecuali Abu Bakar Siddiq. Maka menyatakan tak ingkari Abu Bakar Siddiq sebagai sahabat Nabi kontan je kafir. Karena pengakuan
persahabatan Abu Bakar dengan Nabi diakui oleh Al-Quran. Maka dia tanya ingkar yang juga kafir. Tapi dumnan Abu Bakar dalam beragama agaknya kan bak binehmon gemain. Idang 70 boh lampuh ke jaga yang dum. Kira-kira menyomonyan na mesinoi bilang pula ti 70 boh kampung ilikatnya ke jaga ubek to kena. Yang maksud kira-kira gambaran jih. Maksud kamu tinggal 70 boh bab daripada halia karena khawatir jatuh dalam tabah bab daripada harim. Tabah pintu harim 70 boh pintu sebelum pintu harimnya kagak tinggalkan hangga pubut. Yang artinya patra untuk supaya kitanya memiliki potensi besar terhindar daripada yang haram, bukan hanya meninggalkan yang haram saja, yang halal juga harus ditinggalkan. Maka nak bergah pada tempat yang lain, tanya hanggebi lampiaskan nafsu tanya untuk melakukan semua yang halal. Karena menyatakan habis pubut ubina yang halia, patai hanali yang halia karena kabeh tak pubut meraba yang syubhat. Patai kabeh yang syubhat hana kabeh tak pubut hanali yang syubhat meraba yang makruh. Patai ubina yang makruh kabeh tak pubut hanali yang makruh meraba yang haram. Patai merabina yang haram hanali yang haram lang kamus mandum kabeh tak pubut terjerumus dalam kekufuran, naudzubillah. Maka cara menjaga agamanya kena terjaga dari yang haram, dari likutnya terjaga. Lagi tanya maksud tak hindari baik terjadi banjir dalam kampung. Bane tak pagar bineh luang to kan. Kalau likutnya termasuk bineh pagar rumah tak pagar je baik tamang iya ke bineh kurung tok terjaga. Menang ke gambaran jih di dalam udip dunia untuk tujuan tahu akhiratnya, tak hindari hal-hal yang membuat tanya terjerumus dalam perbuatan haram. Bukan hanya menghindari haram saja, tapi perbuatan halal yang bisa berpotensi mendatangkan kepada yang haram juga dihindari. Berkata Nabi SAW bagi Abi Hurairah, kun war'an takun a'badan nas. Adalah kamu itu bersikap war'a, niscaya jadilah kamu itu yang paling beribadat di antara manusia. Orang yang diakui Nabi paling ahli ibadatlah orang yang bersikap war'a. Ada yang tanya pajuh konsumsi puyang galak, hana terjaga halal dan haram, hana terjaga yang syubhatnya, walau kita tanya ahli masjid sekalipun, hana anggap di Rasulullah orang yang paling beribadat. Karena nilai paling beribadatnya dalam hati ketika orang mampu menjaga hal-hal yang syubhat. Mendengar Syekh Abu Abdurrahman As-Salmi berkata, aku mendengar Abul Abbas Al-Budadi berkata, aku mendengar Ja'far bin Muhammad berkata, sampai akhir sanad kepada Imam Sari. Imam Sari berkata adalah ahli wara' pada waktu mereka itu ada 4. Ini cerita oleh Imam Sari bahawa masa agaknya Imam Sari nya berarti udip sekitar abad ke-9 atau abad ke-10 Hijriah. Bahawa tanya naput draw orang yang memiliki sifat wara'. Pertama Hudzaifah Al-Mar'ashi, kedua Yusuf bin Asbad, ketiga Ibrahim bin Adham, keempat Sulaiman Al-Khawas. Maka mereka memandang tentang war'a, tak kalah sempit di atas mereka oleh perkara-perkara, mereka fadha'u, terdesak ila takallul, kepada meminimalkan. Jadi pedro orang yang terkenal war'a bak watenyan, orangnya awate sempit apapun perkara dalam kehidupan orangnya memandang bahawa katanya harus minimalkan dalam kehidupannya, meminimalkan pembicaraan, meminimalkan makanan, meminimalkan apapun. Kemudian ada pendapat lain yang mengatakan bahawa wara' adalah upaya menghindar diri daripada apapun yang selain Allah. Ini tingkatan dia kalau lebih tinggi lom. Karena sebagaimana kita ketahui bahawa ibadat itu punya kualitas-kualitas, nah level-level. Mungkin dia hanya sering mendengar yang disampaikan oleh penceramah, puasa, nak puasa awam, nak puasa khawah, nak puasa khawasul khawas. Sebenarnya bukan hanya puasa, apapun ibadat, apakah ibadat lahiriah ataupun ibadat batin, punya level-level yang berbeda. Wara' juga punya level yang berbeda. Mungkin wara' tingkatan pertama ketika kita menjauhi makanan syubhat. Wara' tingkatan level selanjutnya ketika kita bukan hanya menghindari makanan syubhat saja, pembicaraan yang tidak ada faedah, mendengarkan sesuatu yang tidak ada faedah juga dihindari. Wara' yang paling tinggi tingkatan ketika kita mampu menghindar diri daripada apapun yang bukan Allah.
pu mantang yang ken Tuhan, yang ken Allah, nyan hana terjadikan tujuan danyo. Terhindar dari yang ken Allah. Nyan warak ke tingkat level paling tinggi. Tuhan sanggup danyo kenan lem. Karena mantang terikat hati dengan hal-hal yang lain, yang ken Allah. Usahakan warak level pertama. Yang baik kehidupan danyo dari zaman ban balik sampai karab tawa ba Allah, hana terjadi peningkatan kualitas dalam menghambakan diri kepada Allah. Mantang lagi-lagi setnya. Hana warak kaid warak tingkatan paling tinggi, warak paling bawah. Usahakan hindar dan syubhat-syubhat. Cara haji baik-baik le, ada baju makanan usahakan padahal nyan je ke sehat je kan. Ai tak hindari baju makanan berlebihan kan je ke ubat sehat je. Igau kadang-kadang untuk di diet kan butuh program pengeluaran. Untuk diet butuh pengeluaran, payah beli ubat macam-macam. Entah hindarinya pahala merumpak, kesehatan pun merumpak. Najib pu yang kagatul di agama yang adalah kemaslahatan untuk tanya umat. Kadang-kadang ada tempo buat kan. Kemudian nasib pandangan ulama yang lain yang menyatakan bahawa makna warak pada tuturan lebih berat daripada warak pada emas dan perak. Kadang-kadang orang menyotatam baik galak kemuh dan perak nyo gampang. Nyo kan, nyatanya hana ikut mode, hana ikut style kan, hana ikut gaya-gaya, hana galak kemuh dengan perak. Hana galak ke api-api mewah, tapi nyatatam urang baik kuat bergahabanya susah. Karena bergahabanya hana boleh medal, hana boleh pangkai. Aci baik bergahabanya tak susah. Maka bahana warak bak bergahabanya lebih berat ketimbang warak bak meh dan bak perak. Urang mendatam baik pakai api mamai ta, pakai yang wajar-wajar. Baik pakai meh berlebihan dan pegah bak urinang, pakai yang wajar-wajar. Yang mungkin getun. Tapi nya warak bak baik pegah bah yang susah tahan. Kayu urang yang kaideng mangat pegah bah kan payah pada tam. Kayu warak beno kan umum tat kan mece bak makanan juga bak pegah bah warak. Zahid pada kepemimpinan lebih berat daripada zahid pada meh dan perak, karena engkau memberi keduanya emas dan perak pada mencari kepemimpinan. Urang pelai bejek kurang raya, bejek gak nyang kulai. Tatam baik galak tak kulai, yang payah. Lebih gak tatam baik galak ke meh dan ke perak. Karena bukti jih meh dan perak mantang getem betubit untuk mengajak kulai. Tatam lembu baik galak ke kulai kan susah. Bahagia ke rakyat biasa menanyo ana payah ke pemimpin rela tak tanggungjawab hidupnya tanggungjawab dengan Tuhan tanggungjawab ujung-ujung merusang KPK ni dunia orang kira merusang malaikat. Jadi nyan hek pada tamurung tetap galak ai bukti ni ada menjelang pemilu mandum dah mandu yakin ro menang tak liyah nak menang. Jadi lebih hegat tatam baik zahid kemu ai bukti getem betubik meh getem betubik peng untuk gerumpak ke kepemimpinan. Berarti pezahid draw baik mengikat dengan kepemimpinan nyan hai. Kemudian salah satu imbalan atau pahala war'a gebi li Allah ora akhirat iaitu gepupui hisab. Ora akhirat tanyo hanala pemeriksaan karena dalam kehidupan dunianya tanyo na bersikap dengan sikap wara'. Sampai ino dicerita kiban war'a ulama-ulama saleh jamun. Gepegah ino na yang war'a urang jamun na yang teruban tingkat han gejib iman dam-dam na salah sira ulama yang tinggal di Makkah bernama agaknya na gepeganan no gepegah sagai Abdullah bin Jalak cerita agaknya gepegah na urang tinggal di Makkah le plutun karena war'a agaknya han gejib idam-dam menyokan ata yang gecrung ngan timaro. Dimya timagop mana tempat laki dinya hang pakai untuk kunang ke gejaga. Padahal melah agama nak upu. Tima kai pudu bak mon di kai bidin tu pakai. Ya kan? Ini banda piu bak taboh menasah atau taboh masjid. Kagak pegak keran. Keran hana ge bawa kunci. Mungkin hana bidin untuk buka kerannya. Tapi nyandum war'a bak gejaga ro ge nyokan i gecrung ngan timaro ge dan talo timaro ge. Nyan hang gejib. Dah hang baju makanan yang dibawa dari kedai, dari kota. Ada sebuah penyebab tanyo benak hati sering konsumsi makanan di pasar. Pekan konsumsi makanan di pasarnya membuat tanyo benak hati nandukan karena potensi syubhat 3. Pekan potensi syubhat 3 karena makanan yang dijajah di pasarnya
biasa jarang memperhatikan persoalan kesucian. Kan? Contoh je mesti ke orang pegat mi, tanya tabau udang, tabau ingkat sore bak tukang mi. Nya le tukang mi kadang-kadang item ya bersuci secara syar'i. Icok i tabotima, ya ibu i dumno sagai tabotima, hana ukuran 2 kulah. Icok sore beno i indram lang inya cawa-cawa 2 gataho, itek-tek je ke mi. Nyan hukum roy najis. Tanya apa jo mi yang bercampur dengan najis. Konsumsi mi walau mangatat mi surayan apa tapi yang tak konsumsi makanan yang bernajisnya malah kan coba ke haram. Jadi karena pu yang dijajakan di pasar-pasarnya rentan kurang kepedulian kepada hal-hal yang syar'i, maka ini dalam agama dalam kitab-kitab gelarang konsumsi makanan di pasar. Minimal walau hana pasti haram, syubhat. Tiga warung-warung kadang-kadang ke hana tayak perumun kesucian. Lado mingkut kadang-kadang mengibahkan atau dalam yang itik je menalam lam pulang minyak. Ulam kadang-kadang yang kerjanya urang yang hana mufhum agama. Nya le tak kalen. Maka yang lebih aman konsumsi makanan di rumah sendiri. Hai dengan cara yang sesuai dengan syarak, bersuci secara syarak. Kemudian nak cerita lam ino gepegah sirah ulama yang bernama Ali bin Musa At-Tahirti dipegah oleh beliau bahawa Abdullah bin Marwan narhut sabuh penggri, cina penggri terjatuh satu koin dalam sumur yang kotor. Penggri kan pengmeh kan peng perak tapi koin pulusnya berarti kan meh dari tembaga. Gesewa leblah dinar untuk putubit penggri nyan, gesewa urang leblah dinar. Ada turatannya rut penggri unthirtu rupiah lang mon bro gesewa urang rap 5 juta bepeng untuk ya sitat penggrinya. Jadi karaya talong ang kubu. Ita yang le urang pakan sampai lagi man peng puluh serut lam kotoran tim sewa truk leblah dinar. 1 dinarnya 4 gram 2 mili gehon ji. Man nyoleh belah dinar kan kali je dia kan. Tapi kurang peng ino karap 30 juta lah. Ti gara-gara pengrik sini getim petubik peng karap 30 juta untuk ya litat pengriknya. Tiang le urang bakal sampai dok tingkatnya. Dijawab nama tulis nan Allah bak peng pulus. Nyandum urang beragama. Hal-hal yang kadang-kadang hana berdosa pun hana datang aja, jadi kata datang aja. La agama rut sabuh pengri mutulis nan Allah. Rut lam lubung. Mio tayak sitatnya nabi watai muro uto uke jarol galam nente tarumpaknya pumaa. Handosa. Jadi sengaja ada campakkan. Sengaja ada campakkan tulisan yang nan Allah tujuan untuk tapi hina yang murtad. Penyorut hana sengaja batameh hana upu. Tapi urangnya dalam gejagaro supaya agaknya proken bekna bermasalah dalam agama terubah hal-hal sepele kan. Terubah hal-hal sepele getim korbankan peng demi untuk selamat pengri yang nama tulis nama Allah. Kemudian war'a naga bagi 2 macam no. Na war'a fid zahir. War'a secara nampak zahir. War'a zahir iaitu semua gerak aktivitas kitanya berkarena Allah. Yang war'a fil zahir. Nah war'a fil batin iaitu dalam hati tidak masuk yang selain Allah. Maknanya jiutan ketingkatan. Hektat bata jaga bebaik tamang selain Allah lang hati. Yang kunci ji memang payah dari awal pun harus betul-betul terjadikan dunianya sebagai hal yang hana membuat tanya terikat membacut baru mampu. Tapi yang hanya orang-orang terkhusus, orang-orang tertentu yang mampu melakukan. Dan butuh proses lah untuk sampai ke sana. Nah, mungkin secepat kilat. Kemudian, nah kata ulama alam ini, orang yang tidak pernah dibarengi oleh ketakwaan dalam kondisi fakir, dia akan makan makanan haram yang murni. Artinya, menyatakan udip dalam kondisi fakir, nya payah benar dibarengi oleh ketakwaan. Nya urang yang udip fakir tapi hana ketakwaan, nya biasa akan kepajuh yang harim. Jadi untuk mampu terhindar diri pada yang harim paling tidak benar sifat takwa.
Kemudian ini juga diceritakan sebuah kisah, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal kemudian beliau didatangi oleh seorang perempuan, adik daripada Bishr Al-Hafi. Bishr Al-Hafi salah seorang ulama sufi, guru spiritual Imam Ahmad. Jadi truk adik inang daripada Bishr Al-Hafi gejak rumah Imam Ahmad. Dia cerita, kamu waktu malam mempintal benang. Pintal benang no? Sabah profesi orang zaman ngecok benangnya ge putar, ge pintal, memintal benang. Kami memintal benang di atas atap rumah kami. Maka lalu oleh obor-obor yang di jalan dan cahaya obor tersebut menyinari atap rumah kami. Apakah kami boleh memintal benang dalam cahaya obor orang tersebut? Mesti tanya duduk punya jalan rumah, lewat motor kan pengeh rumah tanya. Hai tengah lewat, dekat lewat motor ke deh, kahana pengelih lah lewat motor lah ilm. Nyan ni urang nyan bak gejaga ro wara, tu bak cahaya obor gop hangga pakai. Bahana lekadin kan, pen nampak lekadin motor dengan 3 pelung. Pi cahaya motor nyan yang tumbuh lah rumah tanya walau hanya 3 detik 2 detik, kan dia dah cobaat dah. Itu dia nak tiap bajai pas lewat cahaya motor ngadi, mesti melalui rumah tanya mati lampu teput. Lewat cahaya motor, tapi kena ada cobaat cahaya motor yang tu bak cahaya lagi nyan hana hangga gunakan leurungnya demi untuk jaga roh mengawar. Kan haram. Kita malam ini tidak bahas masalah haram, masalah wara. Yang haram jangan haram, kajilah hukum man. Tanya dah cobaat cahaya lampu motor gau ejit, motor dengan pelung, enggak pengeh jalan roh tak kaji dah cobaat tanya baca. Ya nak apa nak larang lah agama. Tapi yang boleh nak begah urangnya gejaga roh truk batingkatnya. Maka wajar urangnya gedapatkan derajat di sisi Allah kiban yang ka dapatkan. Waktu kita tanya hukum ba Imam Ahmad, pergi jauh le Imam Ahmad. Dama kita yang saw kata, pegah halun saudara adik inang daripada Bishr Al-Hafi. Da Imam Ahmad ge klik te ge pegah pun niat tanya baklung munyanyan. Ubina wara yang tulus itu biar baru mohron. Maksud baru mohron iron kan ada Bishr Al-Hafi, abang ron kan ulama sufian, kenggaknya lebih mufhum wara apa ya tanya baklung. Nah kira-kira maksud untuk pegahan. Kemudian ini juga diceritakan bahawa Imam Malik bin Dinar gepiyuh di kota Basrah selama 40 tahun. Maka hana pernah gepajuh ligotnya buah kurma nanggro Basrah, buah yang tu, buah yang mentang segar, sehingga agaknya meninggai hana pernah gepajuh mutabuh buah kurma kota Basrah. Sehingga waktu kalalu ka berakhir waktu musim panen, gekun le Malik bin Dinar bak penduduk Basrah, nyo perutnya hana kurang nibaknya oleh sesuatu dah hana mentamah fikum pada kamu. Gara-gara long hana long pajuh kurma di nangronyo, puna kurang bak jatah perut long hana tepu pi dan puna mentamah kurang roh hana sit. Sebab waktu getanyo terjaga ro wara pu mentamah rezeki kurang lain, tetah mentamah lagi yang ka jatah ba Allah dumnan lagi gebi. Lagi yang kali pernah long berapegah, tanya sansang perasaan le rezeki go. Ada pengeluaran kau kadang-kadang hana depu tanya. Tak tentang le rezeki urangnya. Kadang-kadang pengeluaran lebih raya. Kadang-kadang rezeki bertransit fi ali Allah. Nah le euro li damang pengka musibah mupak anu. Ya kan? Kampak motor, tutung gede. Kau ina saja. Jadi tentang le rezeki kau dit tanya. Padahal kadang-kadang lebih le rezeki tanya. Karena rezeki yang paling utama adalah ridha Allah yang paling berat utama. Rezeki hartanya rezeki paling rendah. Iaitu gebi afiah. Afiah yang maksud dalam bahasa agamanya gebi kesejahteraan udip, gebi keselamatan, gebi kesehatan yakun afiah. Maka tetelake umu yakun berafiah. Ya Allah nebu panjang umu tungku pulan beserta afiah. Bila ke panjang umu tu. Itu yang salah dalam berdoa. Tetelake berpanjang umu tu, gebi panjang umu Allah tapi sakit. Mengtolong digaih setrop. Kupu mempanjang umur, susah agak bina. Dia telakih panjang umur, baik panjang umur tu. Ya Allah, Nabi berpanjang umur masa urang syik kamu. Nabi berpanjang umur, gurai kamu. Nabi berpanjang umur, urang tuha kamu yang dalam kampung. Tapi Nabi panjang umur beserta afiah. Panjang umur tu, hanya lebih afiah oleh Allah. Maka afiahnya rezeki paling utama, menyata banding dengan harta. Nah harta hanya lebih afiah, hanya arti.
Tapi gebi afiah walau hana arta kan taboh kenikmatan sit pandai tengok tu sehat igop ka corona macam dum ka alam pinire di tengah ada pupi. Ipugai go corona ka ke katanya pupu yang na pi je corona pi je na pupi aman hon tajak hana pupi. Ti uro di langli Tuhan ba nehun tu. Corona ipung geroi. Yang kan taboh nikmat je gebi afiah li Allah kan. Oi pegah hana ni vaksin hana ni jat tahu jam kan tang jat tahu pegah. Paling saya belang pulau kena rancung 60 rancung ha gede ugli palu buluh de. Kupu kar tu vaksin mang gede tajak. Yang taboh nikmat je gebi li Allah. Mau yang kuat jak yang kuaji kan sering jak pelai kat yana. Mami tanya hana tam jat tahu kupu kar tu vaksin man. Kaji yang pelai ni pegah afiahnya yang lebih penting daripada hartanya rezeki paling utama sih. Kemudian lanjut lem, apa belum mereka? Nya cerita ini, Bishr Al-Hafi pernah diundang ke sebuah undangan. Terus undangannya, urang hidang makanan. Waktu urang hidang makanan, berusaha untuk menjulur tangan untuk mengambil makanan, tetapi tidak bisa. Yang kalian urang menyoka dijaga oleh Allah. Seorang hamba yang dipilih Allah, Allah akan menjaga hamba tersebut. Sampai ketika ada orang yang menyuguhkan makanan yang memiliki syubhat, tangannya tidak mampu untuk mengambil makanan tersebut. Nah pernah lu dengar salah sirah waliullah, waktu geman punya ianya nak syubhat bergetar. Ana ada gejit. Nyan mio dijaga oleh Allah. Karena mio tanya kana dia jaga ro, pena dia jaga ro memandum tanya harus dijaga oleh Allah kan ada duri teh makanan yang bebut halu teh yang haram. Tapi ulama awai ataupun urang saleh awai yang kaki jaga oleh Allah sampai kadang-kadang watena undangan makanan yang disuguhkannya makanan haram ataupun syubhat, tangan tidak mampu untuk menjulur makanan tersebut. Dan sampai tu tingkatnya. Mam ya dapat buat kiban cara, nak doa tapi payang mecut. Doa menyertanya dapat juh makanan agar baik dan syubhat. Belum baca le doa itu ke persoalan nafas yang itu nombor dua. Ngai nafas dia nak pudip kata. Pertama nak doa yang enggak ajarkan oleh Syekh Afdaluddin Al-Azhari. Doa pertama, Allahumma in kana hadat ta'am halalan. Ya Allah menyo makanannya halal. Awasi ala sahibih, maka ne peluah rezeki ke orang yang bi makanannya kelung dan ne balah kegatnyan kebaikan yang hanjit dengan bahasa Arab bahasa Aceh bijut teni jawab kauri nya hana jelah mari berapa le urang gatnya nak bisnis gelap nya te ne pajo kauri ni lake ba Allah ya Allah menyo makanannya halal ne peluah rezeki ke orang yang bi makanan kelung dan ne balah kebaikan nyonyo makanan yang gehidangnya haram ataupun syubhat ni pampun long iloh nan dupu kai undang kuja kan ni pampun long wa ardi anni dan beniriza niriza kelong wahai Allah wa wardi anni ashabat tabiat yaumil qiyamah dan wahai Allah ne jauhkan para penerima dosa-dosa atau penerima konsekuensi pada dosa-dosa tersebut dariku kelak di hari kiamat dengan kasih sayangmu birahmatika ya arhamar rahimin. Payang tat. Itu tak kira mentang. Kenapa yang doa? Di doa bahasa Aceh lagi yang mentang. Doa bahasa Aceh mentang. Ya Allah menyo makanannya halal, ni pemudah rezeki ke orang mukaurinya. Dan ni balah agaknya kebaikan. Menyo makanannya haram ataupun syubhat. Ni pampun lu nak tupu ke pakat jak ujak kan. Dah orang kiamat baik melangkut-langkut le dengan long urangnya nah. Baik tinggal tak getik tahu urangnya, ro tanya ke kesau nak mukauri. Oh gaknya nak rojak kauri long teh, bilang pulau malamnya nah. Jadi baik ro tanya le dengan orang akhirat. Nya mentang doa bahasa Aceh kan insya-Allah kan enak mentang. Allah akan depu je bahasa Aceh. Ini mentang pengajian daripada malam yang berbahagianya, mina lebih kurang nak kata-kata yang menyinggung perasaan mohon diperbanyak maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.